Konflik lama antara Taki Malik dengan sang mantan istri Salma Vina Sunan yang sempat dianggap selesai, kini justru kembali memanas. Orang tuaku tuh belum pernah dengar permintaan maaf sedikit pun dari dia. Kita nggak akan maafin dia, nanti ketemu aja di akhirat. Saya tagih segala sesuatu yang di akhirat aja. Saya sama istri saya sudah punya tekad bulat, ya kita tunggu aja dia di akhirat lah. Dari pilunya perayaan ulang tahun Vidi Aldiano, di lain kisah, konflik lama antara Taki Malik dengan sang mantan istri Salma Vina Sunan yang sempat dianggap selesai, kini justru kembali memanas. Pernyataan demi pernyataan yang muncul ke publik pada akhirnya seolah membuka kembali luka lama yang ternyata belum sepenuhnya pulih. Dan inilah fakta-fakta hubungan Salma Vina Sunan dan pihak Taki Malik yang diduga tak pernah akur dan kini kembali memanas. Fakta pertama, tidak ada asap jika tidak ada api. Perseteruan terbaru antara pihak Taki Malik dan Salma Vina Sunan, putri dari pengacara Sunan Kalijaga, kembali memanas. Salma pun mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Hal ini diduga dipicu oleh Cheryl Talib, istri Taki Malik, yang diduga menyindir Salma Vina soal penyebab cerai Taki Malik dan Salma Vina gara-gara pemakaian celana legging adalah hoax. Jujur Li, risih juga lama-lama sama orang yang kemakan hoax tentang masa lalu suami, cerai perkara legging. Tulis Cheryl Talib, istri Taki Malik. Bahkan, orang tua Salma sampai menangis saat menceritakan kepada tim silet kala itu. Waktu itu saya sudah sampaikan ke Taki, ibu nih saksinya. Kali ini saya ngomong lagi. Sejak Alma ditinggal Taki ke Mesir sampai akhirnya di Swiss itu, Alma tidak pernah pakai celana, Alma selalu pakai syar'i. Menanggapi sindiran itu, Salma pun langsung bereaksi dengan meminta Taki dan istrinya untuk tidak mengganggu dirinya. Karena Salma pun tidak pernah mengganggu rumah tangga mereka pasca 9 tahun bercerai. Stop ya kayak gini-gini, aku gak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku. Satu Indonesia loh ngerujak aku waktu itu, gak main-main itu. Gimana caranya kalian percaya kalau aku speak up waktu itu? Sekarang speak up udah gak ada gunanya. Udah 9 tahun berlalu, gak ada guna. Fakta kedua, pada saat berpisah dengan Taki Malik di tahun 2018, Salma Vina diketahui tidak banyak mengungkapkan atau speak up mengenai berbagai hal yang ia alami. Seperti yang sempat beredar kala itu, terutama tentang pemakaian celana legging. Karena saat itu, citra Taki Malik yang dikenal sebagai sosok religius dan taat agama membuat banyak orang cenderung memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Bayangin nggak, waktu tahun itu di saat aku bercerai, kalaupun aku speak up, akankah kalian percaya sama seorang Salma Vina yang dulunya nggak berhijab, terus tiba-tiba berhijab, terus diceraiin sama suami yang katanya Masya Allah banget. Percaya nggak kalian sama aku? Percaya nggak kalian sama aku? Bahkan saat sidang cerai berjalan pun, Salma Vina yang hadir didampingi ayahnya juga memilih menutup rapat penyebab perceraian dan menyebut hanya ketidakcocokan. Siap sidang hari ini? Harus siap. Jadi udah selesai, saya nggak mau ada urusan lagi sama orang itu, mau dia besok masuk penjara kek, mau dia besok sakit keras kek. Saya nggak mau ada kaitan-kaitan lagi, nggak mau ada urusan sama dia. Saya nggak mau ada kaitan-kaitan lagi, nggak mau ada urusan sama dia. Iyalah, lupain emang ngapain ingetin orang kayak gitu. Udah lupa.
Fakta ketiga, pasca perceraian di tahun 2018 dan hingga saat ini, pihak Salma Vina mengungkapkan jika Taki Malik ternyata tidak pernah sekalipun menyampaikan permintaan maafnya, terutama kepada kedua orang tua Salma, yang notabene adalah mantan mertuanya sendiri. Hal inilah yang sempat memantik amarah Sunan Kalijaga yang sudah menutup rapat-rapat pintu maaf untuk mantan menantunya itu. Orang tuaku tuh belum pernah dengar permintaan maaf sedikit pun dari dia. Maaf aja. Apa susahnya ngomong maaf sih? Permintaan maaf yang tulus dari dalam hatinya aja yang diminta. Itu mungkin dia nggak kepikiran kali untuk minta maaf sama orang tuaku. Mungkin dia nggak kepikiran kali untuk minta maaf sama orang tuaku. Cuma kalau dia bilang 8 tahun saya sudah baik-baik aja sama Salma. Lu nggak baik-baik aja sama gua sama bini gua. Lu nggak baik-baik aja sama gua sama bini gua. Kita nggak akan maafin dia. Nanti ketemu aja di akhirat. Saya tagih segala sesuatunya di akhirat aja. Saya sama istri saya sudah punya tekad bulat. Ya kita tunggu aja dia di akhirat lah. Ya kita tunggu aja dia di akhirat lah. Fakta keempat, perceraiannya dengan Taki Malik di usia muda 18 tahun kala itu ternyata memunculkan trauma mendalam pada diri Salma Vina. Eksklusif kepada tim Silet, Salma pun menceritakan sampai harus berkonsultasi rutin dengan psikiater untuk menyembuhkan trauma masa lalunya itu. Hal itu pula yang membuat Salma Vina memutuskan untuk jodohnya kelak, sang calon pendamping harus mendapat restu dari ayahnya dan dewasa secara finansial dan pemikiran. Gak sendiri tiba-tiba hilang juga, itu ada prosesnya, ada waktu pergi ke psikiater atau ke psikolog, ada banyak lah sampai akhirnya trauma itu hilang gitu. Sampai ada di tahap ini itu ada standarnya, nggak asal gitu, karena kan semua belajar dari pengalaman kan gitu. Jadi ya banyak lah kriterianya yang yang sudah stabil secara finansial dan di atas aku. Memang lebih baik laki-laki memang di atas kita gitu kan. Itu satu sih, karena banyak sekali perceraian terjadi karena masalah finansial dan aku tidak mau cerai lagi. Banyak sekali perceraian terjadi karena masalah finansial dan aku tidak mau cerai lagi. Harus bisa mendapatkan lampu hijau dari ayah, karena aku belajar dari mau itu dari rumah tangga, mau itu dari yang pacaran-pacaran, bahwa ternyata feeling ayah itu untuk seorang putrinya itu kenceng loh. Saya juga nggak nyaman, risih saya. Selain perseteruan Salma Vina Sunan dan Taki Malik yang kini kembali memanas, berikutnya pemirsa Silet, Jagat Maya juga kembali menghadirkan berbagai peristiwa yang tak pernah luput dari sorotan. Berikut inilah deretan momen para selebritis yang menjadi sorotan di Jagat Maya, versi Silet. Haji Faisal yang tak sepaham dan risih, Fuji dijodoh-jodohkan dengan Reza Arab oleh netizen. Yang kini tengah heboh menjadi sorotan adalah aksi netizen yang menjodoh-jodohkan Fuji dengan Reza Arab pasca Fuji hadir di live streaming akun medsos Reza Arab. Dan akibat dari aksi menjodoh-jodohkan itu,